Hingga mobil ini masih sangat efisien sekali, kalau bahkan dibandingkan dengan tetangganya asal China yang kurang efisien ya. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami, Reza RFR. Di sebelah kami adalah sebuah Haval H6. Dan ini adalah sebuah mobil SUV medium kelasnya CR-V, CX-5, dan kawan-kawan. Yang menurut kami, dengan konfigurasinya dengan mesin hybridnya ini, dia meskipun asal China, dia akhirnya benar-benar irit. Karena menurut kami, SUV asal China yang dengan embel-embel hybrid selama ini masuk ke Indonesia, tidak pernah benar-benar irit. Mau dari brand manapun, kalau asal China, masih walaupun pakai hybrid, tidak benar-benar irit. Dan mereka beralasan bahwa hybridnya hybrid performance bahkan katanya bilangnya. Tapi mobil ini, tidak hanya dia hybridnya benar-benar irit, tapi hybridnya juga ternyata bisa jadi performance booster juga untuk dari mobilnya. Kenapa bisa begitu? Terutama berlama-lama, ini dia Haval H6. So ini dia Haval H6, ini adalah sebuah mobil, salah satu dari dua mobil yang diluncurkan GWM Indonesia di Indonesia. Sudah pernah dibahas juga reviewer kami lainnya, Dimas, waktu itu. Jadi kami nggak akan terlalu detail soal bagaimana eksteriornya, fitur-fiturnya itu udah pernah dibahas juga oleh kolega kami, gitu. Kali ini kami bahas paling apa aja yang menarik, apa aja yang kekurangannya dari sebuah Haval H6 ini. Kalau yang menarik sebenarnya, ya kalau secara desain, mobil ini desainnya tuh bukan yang jelek, bukan yang bagus banget, tapi juga dia tampangnya ya udah generik banget itu. Semuanya standar, semuanya juga akan bisa langsung diterima, nggak yang butuh waktu gitu ya, nggak stand out. Tapi itu mungkin jadi agak sedikit drawback untuk sebuah brand asal China, karena brand asal China itu needs to be stand out kan, karena ya mereka telat datang ke Indonesia dan datangnya rombongan. Jadi kalau salah satu brand China bentuknya tampangnya ya biasa-biasa aja seperti ini, ya jadi nggak terlalu kelihatan gitu ya. Buktinya GWM Indonesia memasukkan tank 500 dan juga Haval H6 ini justru yang lebih laris yang tank 500, padahal harganya 1,2 miliar. Sedangkan mobil ini harganya nyampe 600 juta, 590-an. Jadi ya karena memang secara desain kita bisa lihat dari depan nggak jelek, bagus. Dia dengan LED DRL, tampangnya proyektor LED, grillnya yang besar sampai ke kanan sini, ke bawah. Di sana tuh kayak standnya gede gitu, tapi ya bukan yang kayak patah-patahan lampunya bertingkat gitu, enggak. Samping juga velgnya ya udah bukan dual tone gitu ya, standar banget. Sampai belakang pun juga sebenarnya bukan yang jelek, tapi ya udah bukan yang stand out. Bagus menurut kami pas lihat langsung bagus kok desainnya, tapi memang tidak stand out gitu. Jadi bukan yang bisa langsung wah ini Haval inget nih bagus lumayan apa desainnya, tapi agak nyeleneh gitu. Tapi kan orang jadi ngomongin mulu, lama-lama suka gitu ya. Tapi ini orang langsung suka ya udah, jadi ya udah jadi dianggap biasa aja gitu. Sayang banget dari sisi desainnya. Nah, dari sisi interior, ini menurut kami malah bagus banget. Tapi kita nyalain dulu ya. Tuh. Kami suka banget chime dari mobil ini. Bagus chime-nya tuh kayak apa? Bikin naikin mood gitu ya, kayak ada beatnya, ada segala macamnya gitu ya, bagus ya. Biasanya kan mobil ya udah ya Hyundai sih bagus lumayan, Kia juga oke, BMW juga oke gitu, tapi menurut kami so far ya mobil-mobil yang sering kami review, Haval H6 ini yang paling membangkitkan mood ketika dinyalakan pagi-pagi gitu ya. Oke, desain interiornya kami nggak ada masalah, dia bagus, desainnya bagus kayak bronze gini, even sampai ke bagian setir, pengaturan semua adasnya, adaptive cruise control dan lane keeping assist-nya semua ada di sini, di bawah kiri sini. Setirnya memang paling layout setirnya agak aneh aja, tapi oke banget. Dia juga udah support tilt dan teleskopik, bagus. Dia juga full materialnya bagus, sudah soft touch di sini dengan jahitan asli, wireless charging,
Head unitnya juga sudah support Apple CarPlay dan Android Auto gitu ya. Lampu-lampu sudah LED, terus juga sun visor dengan kaca dan lampu. Jadi ini SUV 5 seater hybrid, nggak nyampe 600 juta, yang spionnya sudah ada, sun visornya udah ada kaca dan lampu. Kalau yang 800 juta kan nggak ada tuh. Jadi ini, karena kalau lihat sama yang 800 juta itu, konfigurasinya kan sama-sama 5 seater jadinya. Nah ini jadi lebih worth it lagi, legroomnya juga lebih lega dan segala macam. Walaupun secara bagasi memang harus mengakui yang 800 juta itu bagasinya lebih besar gitu ya. Sayang banget. Dan ini panoramiknya juga besar banget, dia sampai ke belakang. Lampu-lampu LED bagus banget. Dan sound systemnya memang bukan dari sound system premium. Dia bukan yang dari premium gitu ya. Tapi surprisingly udah cukup enak. Dia ada head-up display juga. Terus juga kamera 360 ada di sini. Dia juga kamera 360 udah kayak tank juga. Jadi bawahnya bisa transparan. Bisa melihat kalau misalnya amit-amit kita rumahnya sering ada kucing gitu ya. Takutnya kucingnya udah kita lewatin apa enggak. Itu lumayan oke banget untuk fitur untuk bisa melihat kucing apa enggak. Lumayan oke. Tuas transmisinya diputar-putar begini. Electronic parking brake dan juga brake hold sudah ada juga. Tapi sayang meskipun dia hybrid, dia tidak ada dedicated EV mode. Jarang banget ya mobil-mobil baru nih dedicated EV mode kayak Toyota gitu ya. Honda pun nggak punya gitu. Sayang banget aja gitu. Paling ada sedikit yang beberapa kami ingin point out, dimana kalau misalnya untuk ganti mode berkendara semuanya harus lewat head unit, dan ini beberapa multiple steps. Meskipun head unitnya ini responsif banget, fast response, head unitnya cepet banget, kita mau ganti-ganti cepet banget nih, kita mau ini ya. Tetap mau lihat charging dan efisiensi juga bisa kelihatan dari sini, energy flow-nya gitu semua segala macam bisa lihat dari sini. Tapi kita kalau mau ganti drive mode itu kita dari home, itu kita pencet yang kotak kanan ini, kita geser, terus buka ke vehicle, buka ke driving, baru tuh di situ ada driving mode. Dia driving mode-nya ada normal, eco, sports, dan snow. Dan juga kita bisa bikin mobilnya jadi one pedal mode. Dan kalau kalian perhatikan dari tadi ada suara kayak tiap mode berkendara itu ada punya suara masing-masing. Nah itu normal, eco, itu sport, dan itu snow gitu ya. Jadi normal tuh gitu ya, unik banget. Dan dia juga ada regenerative braking, namanya energy recovery level. Dia jadi bisa low, standard, dan juga high, dan bisa one pedal mode juga, jadi bagus banget gitu ya. Dia banyak sih intelligent driving system, semua juga pengaturnya dari tengah sini. Cuma memang untuk mengatur AC pun juga gantian di sini. Jadi kalau misalnya tiba lagi mau ngatur yang lain, terus tiba ada penumpang yang kepanasan gitu ya, bentar tunggu bentar, kita harus gantian sama mengganti mode berkendara gitu, nggak bisa langsung barengan gitu. Sayang banget ya gitu. Dan unik ya GWM itu, kalau untuk pelipatan spion semuanya tank maupun Haval ini itu pencet barengan untuk pengaturan spion kiri dan kanannya. Jadi pencetnya 2 jari gini. Nah gitu. Nah ini buka lagi gini. Unik ya, aneh ya. Dan yang kami ingin sayangkan lagi yaitu adalah pada bagian speedometernya. Meskipun dia gede, digital, full layar, dan grafiknya menurut kami bagus gitu ya. Menampilkannya terang, vivid, dan juga dia nggak banyak patah-patah. Tapi sayang untuk penampilan informasi itu cuma bisa di kanan doang yang diganti, di bagian bulatan yang bagian kanan. Jadi kita harus ganti-gantian kalau misalnya mau lihat energy recovery level atau fuel consumption, atau misalnya average fuel consumption, itu kita harus ganti-gantian terus. Mau lihat average speed kita harus ganti-gantian, terus nggak bisa kayak satu informasi dijembrengin gitu, semua banyak kita bisa sambil lihat barengan, nggak bisa. Padahal yang kiri nih gabut nih, informasi bisa diganti-ganti gitu ya. Dan di tengah ini terlalu besar untuk driving assistant yang menurut kami ini bisa bulatannya bisa dibuat lebih besar gitu. Udah gitu kan bulatannya kecil banget. Jadi kalau misalnya mau lihat energy recovery level, sayang banget nggak bisa gitu. Tapi overall sih sebenarnya kayak posisi duduk, dia sudah electric seat, dan electric seatnya juga banyak gitu ya. Dan lagi electric seatnya udah kanan dan kiri, dan yang kiri kita bisa extend legroom baris keduanya dari sini. Nah, jadi kita bisa ngisengin kadang penumpang kiri ya kita ya. Gitu, jadi bagus nih. Palisade nggak relate. Oke. Jadi bagus banget. Ini interior sih juga menurut kami cukup oke, tapi ada minor yang menurut kami harusnya bisa diperbaiki lebih baik lagi. Kita lihat pada bagian bagasinya. Kapasitas bagasi mobil ini lumayan besar, yaitu di 600 liter, dan dia sudah dilengkapi dengan power tailgate sehingga memudahkan untuk akses memasuki barang ke dalam mobil ini.
Kapasitas bagasi tersebut sudah bisa menampung sebuah stick golf dan sebuah koper kecil ini masih bisa muat dengan mudah. Dan kalau mau bawa koper doang, dua koper besar ini dan juga sebuah koper kecil masih menyisakan ruang untuk menaruh barang yang lebih banyak lagi. Lipat baris keduanya rata lantai hingga ke depan sehingga menghasilkan kapasitas bagasi 1390 liter. Jadi kalau kita mau naruh barang seperti kayak koper-koper ini ditambah dengan sebuah stick golf, tidak ada kesulitan sama sekali. Jadi lumayan praktikal Haval H6 ini. Nah ini dia mesinnya. Aduh. Nah langsung kelihatan yang kurangnya ya. Sayang banget dia kan ceritanya lebih premium ya dibandingkan dengan mobil-mobil asal China lainnya. Tapi dia belum dilengkapi dengan hidrolik. Dan ini kap mesinnya lumayan berat banget ya. Tipikal mobil-mobil China ya. Kualitasnya udah bagus cuma berat banget gitu. Udah ada peredam dan ini mesinnya. Mesinnya 1500 cc turbo, 4 silinder, tenaganya 147 horsepower dan torsinya 230 Nm. Dan itu dikawinkan dengan baterai dan juga motor listrik, baterainya sebesar 1,69 kWh dengan motor listrik yang tenaganya di 174 horsepower dan torsinya 300 Nm. Tenaga itu kalau di-combine bisa menjadi membuat mobil ini punya tenaga 321 horsepower dan torsinya 530 Nm. Dan transmisinya sudah dedicated hybrid transmission. Jadi udah yang buat mobil-mobil elektrifikasi lah ya. Jadi udah dedicated banget gitu. Yes, ini dia mesinnya. Dan biasanya memang mobil-mobil asal China itu mesin hybrid ya udah mau dikasih hybrid 1500 cc turbo hybrid. Ingat gak punya siapa yang kayak gitu? Nah itulah ya. Itu tetap boros gitu. Dan gak cuma satu brand itu, yang lain juga ketika kami tes hybrid gak irit-irit banget juga, boros tetap memang. Dan tapi ketika kami dari kemarin selama seminggu sudah menjajal mobil ini, kami menemukan fakta lain. Yes, langsung aja kita coba. Let's go. Merasakan rasa berkendara dari Haval H6 Have ini, kami akan jelaskan betapa sebenarnya mobil ini masih cukup oke banget untuk dimiliki. Meskipun memang secara desain agak dipandang sebelah mata ya. Kami bilang tadi memang desainnya juga agak unik, terutama yang desain belakangnya memang agak ya mungkin gak semua orang suka, tapi kalau desain depannya mungkin langsung suka gitu ya. Dan desainnya juga overall tidak terlalu stand out gitu, jadi biasa aja gitu desain. Bagaimana dengan bandingan suspensinya dan segala macamnya gitu ya dari mobil ini? Apakah masih cukup oke, cukup adequate kah? Jujur menurut kami bandingan suspensi dari mobil ini cukup oke, dia bisa meredam dengan baik sekali. Ini kita lagi depan ICE yang mana memang ini adalah tempat pengujian suspensi yang paling berasa ya di sini ya. Kalau suspensi kurang bagus pasti kerasa. Tuh. Jadi masih empuk, dia masih enak banget. Dia bukannya sampai kayak floating gitu, masih kerasa travel suspensinya. Terus ada bantingannya juga masih kerasa. Tapi jujur ini dari yang empuk banget nih di sebelah sini gitu ya. Dia palingnya kalahnya dia di sebelah sini lah. Gak yang empuk-empuk banget tapi masih tuh bisa meredam the speed bumps depan ICE BSD dengan sangat baik. Enak ini, jujur. Jadi bukan yang keras banget. Kami udah pernah juga bahas di mobil ini keras di beberapa tempat ini ya. Biasanya mobil-mobil dengan set suspensi kurang menarik tuh pasti langsung kerasa di sini. Yang gini, tuh. Nah, itu dia masih bisa meredam dengan sangat baik mobil ini. Bagus. Peredaman kabinnya juga sangat baik dia nih. Wah, bisik ya. Tapi begitu kita tutup langsung teredam juga dengan sangat baik. Oh iya, kami bilang bahwa mobil ini punya rasa berkendara yang beda gitu ya. Mobil hybrid asal China yang lebih proper dan beneran efisien. Yes, karena memang mobil ini dilengkapi dengan baterai 1,69 kWh. Mungkin itu cukup lumayan besar, tapi kami perhatikan kayak Wuling Almas itu justru sejatinya lebih besar dibandingkan dengan mobil ini, 1,7 kWh. Tapi hasilnya ya Almas tuh boros gitu ya. Almas berada di kelas yang sama dengan mobil ini gitu. Tapi Almas sangat luar biasa masih tetap boros dibandingkan dengan mobil ini. Karena mobil ini meskipun ya sebenarnya tanpa dedicated EV mode gitu dibandingkan dengan misalnya ya Toyota Series lah ya. Tapi mobil ini tuh masih bisa menjaga dengan sangat baik EV mode-nya even sampai 60 km per jam. Ini kita 60 km per jam masih bisa EV mode. Dan bahkan pernah kalau ketika baterainya sudah hampir full di mobil ini, itu benar-benar kami pernah berjalan sampai 80 km per jam masih kondisi full EV mode. Jadi ya hampir tidak menggunakan
bensin kami sama sekali gitu. Jadi bagus banget. Sayang banget aja memang tidak ada pattern yang kurang clear gitu dibandingkan misalnya kalau misalnya milik Toyota gitu ya, udah pasti kita tahu kalau di atas 60 km/jam pasti sudah akan menggunakan bensinnya gitu ya. Dan kalau misalnya baterainya tinggal sekian, dia akan langsung menggunakan bensinnya lagi gitu misalnya. Nah kalau di sini tuh dia kurang clear di mana kita akan menggunakan bensin lagi, di mana kita akan ini. Nah di sekarang kondisi sekarang kami berjalan di 70 km/jam malah pakai EV juga tetap gitu. Jadi memang masih belum terlalu clear, tapi at least baterainya lumayan oke dan juga secara ECU-nya lebih mengedepankan untuk bisa menggunakan baterai listriknya, motor listriknya dibandingkan dengan mesin bensinnya gitu. Jadi prioritas utama tetap motor listriknya gitu. Dan ngomongin performa, mobil ini juga performanya juga cukup oke kok. Jadi kalau misalnya ada yang ngaku-ngaku hybridnya hybrid buat performance gitu ya. Mobil hybrid ini juga performanya cukup oke kok kita ganti ke sport. Sudah 120. Cepet banget. Kita lagi ngobrol tadi kecepatan 50 langsung gini 120. Jadi memang secepat itu. Kalian juga tinggal ganti mode berkendara ada di head unit. Dan posisi duduknya semuanya ini masih juga cukup oke karena kursinya sudah electric seat depan, kanan dan kiri. Dan side supportnya juga menurut kami sangat baik. Jadi ketika kita misalnya mau belok-belok, overtake gitu ya, gitu, ini menurut kami ini masih mobilnya juga masih sangat-sangat ngikut banget gitu. Dan badan kita nggak kelempar-lempar lah ibaratnya ya, karena kursinya, joknya itu juga masih sangat membantu sekali dan mensupport badan kita untuk keep it in place gitu. Nah. Dan yang kami suka, hybridnya tuh smoothness-nya bagus. Bahkan hampir bisa dibilang setara dengan hybridnya Toyota. Karena beberapa brand lainnya yang non Toyota ya soal hybrid, itu kalau antara switch antara EV dan juga bensinnya yang bergerak, motor listriknya dan juga internal combustionnya itu ganti-gantian gitu, itu surprisingly sering banget terasa ke dalam kabin. Dan di mobil ini enggak. Mungkin karena mobil ini sejatinya kelas yang sudah atas ya, kelas CR-V dan kawan-kawan. Tapi jujur aja, di CR-V pun pergantian antar motor listrik dan juga bensinnya juga masih kerasa di situ. Jadi ya nggak bisa dibilang karena ini mobil kelasnya itu juga ya. Tapi mungkin GWM cukup cerdas membuat Haval H6 ini sangat enak gitu. Makanya no wonder di Australia justru yang laris Haval H6, bukan tanknya gitu misalnya. Di sana memang mereka ngerasain beneran mobilnya, karena kalau di kita kan kalau desainnya jelek mereka boro-boro mau ngerasain kalau di Indonesia gitu kan. Padahal harus bener-bener ngerasain dulu mobil ini, baru deh kalian bisa ngerasain betapa enak mobil ini. Ya namun memang ngomongin soal handling, mobil ini bukan handlingnya yang fully perfect ya. Tapi nih kalau bisa kita belok ini, ya kelihatan yang bagian belakangnya dari belakangnya tuh agak sedikit limbung. Body rollnya memang masih terasa dibandingkan dengan let's say CR-V lebih slanted dibandingkan dengan mobil ini. Dia karena memang kalau kalian perhatikan secara dimensi, dia bagian belakangnya agak sedikit lebih jangkung gitu ya. Jadi memang agak sedikit naik gitu. Tapi jujur saja, steering feedback dari mobil ini untuk mobil China, ini responsif banget jujur aja. Jujur kami suka banget untuk selip-selip bersama mobil ini, tambah lagi memang torsinya instan dari motor listriknya ya, dari tenaga hybridnya. Itu sangat membantu sekali. Jadi ketika misalnya, wah ini kita belok gini ya, kita bisa belok. Nah gitu, ditambah lagi ketika kami misalnya di tol, nyelip-nyelip, pindah lane gitu ya. Ini sangat-sangat terbantu sekali dengan adanya fitur tersebut. Fitur ini benar-benar yang sangat ngebantu banget kita untuk berpindah lane. Nih, wah, setirnya tuh memang setir feedbacknya tuh enak. Dari jalanan tuh, zippy gitu mobilnya. Jadi kita cepet banget tuh. Gelok-belok gitu seperti itu, cepet banget mobilnya ngikut gitu ya. Cepet, enak. Tambah lagi juga memang kita semakin spot on banget ke jalanan karena sudah adanya head-up display yang ada di depan sana. Warnanya di trik terang seperti ini, pinter banget pemilihan warnanya warna biru. Jadi sehingga ngelawan warna matahari gitu. Kadang kasihnya warna putih gitu, broken white gitu kan, kadang susah banget ngelihatnya kalau siang hari. Kalau ini mudah banget dilihat. Oke, bagaimana rasanya duduk di baris kedua dari Haval H6 HEV ini? Jujur dia nyaman kok, halus, smooth banget, masih sama seperti di depan. Dan kursinya memang juga
bagus ya, dia tiap penumpang yang tidak di tengah dia diberikan kayak colokan gitu, sehingga kayak kanan kirinya tetap diberikan side support yang sangat baik menurut kami hingga ke belakang sini gitu. Di sini kulitnya juga enak, terus support kaki juga bagus, legroom masih oke banget. Di belakang tetap ada USB-A 2 soket, di belakang sini ada semburan AC dari depan, walaupun pengaturannya hanya bisa lewat depan saja, tidak bisa ke belakang sini pengaturannya. Dan speaker tetap ada, door trimnya juga sudah dibalut kulit, dan bandingan suspensi juga tetap nyaman. Tambah lagi dia tetap ada armrest sehingga bisa meningkatkan kenyamanan berkendara bersama mobil ini. Lewatin speed bumps itu masih oke banget, masih empuk gitu ya, bukan yang sampai mentol-mentol banget. Tapi memang bukan yang senyaman itu juga, bukan yang sampai smooth banget. Dia kayak berada di tengah-tengah gitu. Kami belum bisa bilang ini bandingannya kayak dewasa seperti Eropa, tidak. Tapi dia masih ada ayunannya dan travel suspensinya menurut kami masih cukup oke, bukan yang keras banget. Kami akan bilang kalau keras ya, kalau depan speed bumps BSD akan bilang kalau keras. Tapi ini belum sampai yang tahap keras, tapi masih di atasnya, lebih better dibandingkan keras. Tapi belum sampai tahap dewasa gitu, masih pas banget lah, masih oke lah, masih di belakang sini. Tapi paling yang agak sedikit mengganggu ketika misalnya berbelok ya, dia memang limbungnya masih agak sedikit terasa gitu. Tapi yang enak di belakang sini, panoramiknya tuh sampai belakang, sehingga feel spaciousness-nya tuh hingga ke baris kedua ini gitu. Jadi masih cukup nyaman, tambah lagi kita juga bisa extend legroom kita kan, dengan memajukan dan memundurkan legroom yang bagian depan sini, jadi nggak usah minta tolong driver, masih bisa. Nice. Nah, dari kami bilang bahwa bagaimana mobil ini adalah hybrid yang efisien. Jadi meskipun asal China yang selalu dibilang kayak hybrid asal China yang kurang efisien, nah mobil ini sangat efisien. Karena memang mobil ini, ya seperti kami bilang dari spesifikasi, dia memiliki transmisi yang sudah dedicated hybrid transmission, DHT. Jadi dia memang transmisinya udah bisa membaca betul bagaimana perubahan dari bensin ke motor listrik gitu ya. Jadi dia udah tahu, gak akan kebingungan sendiri untuk merubah-rubah itu, sehingga bisa menghasilkan efisiensi yang sangat baik. Kan dalam kota tadi kami bilang dia even sampai kecepatan 80 km per jam saja masih bisa EV, dan di tol pun kami ketika misalnya mendapatkan cruising speed gitu juga masih bisa EV. Mobil ini punya rata-rata bahan bakar ketika kami pengetesan mencapai 18,55 km per liter. Jadi dalam kotanya itu sekitar 18,4 km per liter, luar kotanya 18,7 km per liter. Jadi ya nggak beda jauh antara dalam kota dan luar kotanya, karena memang ya dalam kotanya juga tetap sangat efisien gitu ya. Jadi 18,55 km per liter. Dan kalau bahas soal running cost-nya, sehingga mobil ini masih sangat efisien sekali, kalau bahkan dibandingkan dengan ya tetangganya asal China yang kurang efisien ya. Bahkan kami kerap kali bisa mendapatkan sampai 20 km per liter di kecepatan yang lebih tinggi ketika dalam kotanya. Tapi kami ingin meng-state bahwa ke para civities dengan kecepatan yang cukup lebih ekstrim, trafiknya lebih moderate, bahkan lebih menuju ke agak ke kurang baik gitu ya trafiknya, itu masih tetap bisa sangat efisien mobil ini gitu. Jadi oke, cukup menarik mobil ini. Cukup masih bisa sangat efisien, tambah lagi mobil ini juga sudah dilengkapi dengan ADAS yang sangat baik. ADAS-nya juga lagi-lagi beda dengan mobil asal China. Yang mana mobil asal China itu suka kerap kali kan lane keeping assist-nya dan juga lane following assist-nya itu gak bisa terpisah dengan adaptive cruise control. Jadi kalau misalnya kita masih pengen in control dari gasnya supaya bisa tetap efisien tuh nggak bisa gitu kalau di mobil-mobil China lainnya. Hampir semua brand udah kami coba masih kayak gitu. Tapi tidak di mobil ini. Nih, lane keeping assist-nya sudah bisa berjalan, even kami tidak mengaktifkan adaptive cruise control. Kaki kami masih di gas dan mobilnya bisa berbelok dengan sendirinya juga gitu. Jadi kita masih tetap in control dari gasnya, gas remnya kita bisa tetap kontrol sendiri. Kalau kita masih belum terlalu percaya soal jalanan gitu ya misalnya sama gasnya gitu ya, kita masih bisa in control tapi bisa terpisah. Tapi tidak memungkiri dia tetap ada adaptive cruise control yang bisa kita set juga, kecepatannya, jaraknya juga bisa kita set. Jadi ini sistem ADAS paling halus yang pernah ada di sebuah mobil China, harus kami akui. Bahkan even sampai kakaknya sendiri saja di Tank 500 gitu ya, ini tidak sesmooth di Haval H6 ini smooth banget. Ini belok loh, lagi belok kondisinya. Tapi kami
Gak memegang setir sama sekali dan benar-benar halus. Cuma memang untuk beberapa detik pasti suruh megang setir dan itu baru ada masalahnya sedikit. Ketika kita memegang setir, dia memang agak sedikit harus dipegang lumayan keras ya, lumayan harus digoyang gitu bahkan, jadi dari belakangnya. Gak bisa kayak cuma bisa di toel dikit gitu ya, atau kita kasih pressure pada bagian setir, gak bisa. Dia benar-benar harus digoyang, dan jadi dari belakang tuh mobil bikin agak kaget tuh mobil pengendara lain gitu ya. Ini kenapa goyang banget mobilnya? Karena memang harus segitunya kita goyang setirnya. Harusnya mungkin kayak di Hyundai lah ya, di toel dikit juga udah bisa gitu. Dan sedangkan di mobil ini benar-benar harus gantinya tuh kayak sebung toel gitu. Misalnya kayak blind spot monitoring, red cross traffic alert, bahkan dia udah bisa mundur sendiri mobil ini ketika misalnya kita salah jalan seperti di tank 500 gitu ya, udah bisa juga. Dia juga udah bisa parkir dengan sendiri gitu ya, udah mandiri gitu ya mobil ini. Jadi cukup oke, bahkan lebih smooth dibandingkan dengan abangnya. Tapi ya dia nggak ada tank turn, karena kan ngapain muter balik dengan mobil ini juga masih gampang kok. Nah, bagaimana soal akselerasi dari mobil ini? Yes, dia punya horsepower dan torsi yang gede banget ya. 320 horsepower dan torsi 530. Kita cek, kita menambah gede. Kita injek dan gas dan rem, kita lihat dan Wow. 0 sampai 100 tuntas dalam waktu 8,6 detik saja. Ya, jadi tadi kelihatan banget ya, bahu-membahu membuat akselerasi dari mobil ini tuh makin jos lagi ketika langsung menaikkan tenaga dari mobil ini. Nice banget. Tapi memang yang agak sedikit ribet itu ya ganti mode berkendaranya ya, ada di Ya, jadi gimana kesimpulan dari Haval H6 HEV ini atau yang varian hybrid? Yes, akhirnya ada mobil China yang menurut kami bisa irit dan efisien mesinnya. Karena biasanya mobil asal China meskipun sudah hybrid masih agak boros gitu ya. Sedangkan mobil ini hybridnya masih tetap oke, masih tetap irit, masih tetap efisien, dan masih tetap sangat oke banget kalau kalian consider mobil hybrid di bawah 600 juta. Karena memang yang lainnya biasanya mostly mobil-mobil China tapi tidak benar-benar irit. Oke CVT, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Memang juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia dan TikTok kami @cvtindonesia. Dan bagi kalian tertarik untuk meminang Haval ini dan GWM lainnya bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Kami Reza Rever dan segenap tim CVT Indonesia pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.